Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus shalah, yaitu sifat salat menurut sunnah Rasulullah SAW dan madhab ulama. Dalam kesempatan kali ini kita membincangkan mengenai hadis-hadis sahih tentang bacaan basmalah dengan terdengar dalam salat. Adapun hadis tentang bacaan basmalah dengan terdengar dalam sholat, maka hujjah yang diambil berdasarkan hadis yang sahih. Sebagian darinya adalah hadis yang diriwayatkan dari 6 orang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Hurairah, Ummu Salamah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, dan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhum ajmain. Dalam kesempatan ini kita sambung pembicaraan kita hadis-hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim telah diriwayatkan dari Hammad bin Zaid dari Thabit dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Inilah alu an usolliya bikum kama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Hadis Al-Bukhari nomor 821, Muslim nomor 472. Maksudnya, sesungguhnya aku tidak lalai, tidak meninggalkan sesuatu dalam sholat bersama kamu, sebagaimana maksudnya, sesungguhnya aku, kata Anas bin Malik, tidak lalai, tidak meninggalkan sesuatu dalam sholat bersama kamu, sebagaimana aku melihat Rasulullah SAW sholat bersama kami. Imam Nawawi mengatakan, adapun jawaban tentang mengambil dalil sebagian orang dengan hadis Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Qatadah, hadis yang diriwayatkan dalam Muslim nomor 399, kanu yaftatihuna shalah bilhamdulillah rabbil alamin. Maksudnya adalah mereka memulai sholat dengan alhamdulillah alamin. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Muslim nomor 498, sesungguhnya yang dimaksud dalam kedua-dua hadis adalah mereka Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman memulai sholat dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin adalah nama dari surat Al-Fatihah. Ini adalah takwil yang ditentukan dan untuk menghimpun antara beberapa riwayat yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Karena sesungguhnya basmalah bismillahirrahmanirrahim diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, baik sebagai perbuatan dan satu riwayat dari Rasulullah SAW. Dan karena sesungguhnya perumpamaan ibarat ini telah datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kedua-dua sahabat Rasulullah SAW tersebut adalah termasuk orang-orang yang sah dari mereka bacaan bismillah, bacaan basmalah
bacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan terdengar dalam sholat. Dan yang dimaksud dengan hadis yang baru disebutkan adalah nama surat Al-Fatihah, seperti perkataan memulai dengan Al-Fatihah. Dan sungguh telah tetap bahwa sesungguhnya awal Al-Fatihah adalah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka jelaslah dan telah tertentu memulai sholat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi mengatakan, adapun hadis Anas yang diceritakan Qatadah dalam Sahih Muslim, falam asma akhadan minhum yaqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang tadi Muslim nomor 399. Maksudnya, aku tidak mendengar seorang pun dari mereka, dari baginda Rasulullah SAW, dari Abu Bakar, Umar dan Uthman, mereka tidak. Anas bin Malik mengatakan, aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi mengatakan, kalangan kami mazhab Asy-Syafi'i berpendapat hadis tersebut adalah satu riwayat bagi lafaz yang pertama dengan makna yang perawi tersebut telah memahaminya. Diambil iktibar dari perawi tersebut atas kadar kepahamannya, akan tetapi salah. Kalau hadis tersebut dengan lafaz yang pertama sampai, niscaya sungguh perawi tersebut akan benar. Sesungguhnya lafaz yang pertama adalah lafaz yang telah sepakat penghafal hadis dan Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan selainnya tidak mengeluarkannya. Dan yang dimaksud dengan Alhamdulillahirabbil alamin adalah nama surat Al-Fatihah sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Imam Nawawi mengatakan telah tetap dalam Sunan Ad-Darqutni dari Anas radhiyallahu, beliau mengatakan, kunna nusalli khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yaftatihuna bi ummil Quran bima yujharu bih. Sunan Ad-Darqutni juz 2 halaman 94, hadis nomor 1207. Maksudnya adalah kami, kata Anas bin Malik, sholat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum ajmain. Lalu adalah mereka memulai sholat dengan Ummul Quran Al-Fatihah, dengan sesuatu yang dibaca dengan terdengar. Ad-Darqutni mengatakan hadis ini adalah sahih dan ia adalah dalil yang menjelaskan bagi takwil kami. Sungguh telah tetap bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan terdengar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan orang selainnya sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Oleh karena itu tidak semestinya mentakwilkan perkara yang berbeza dengan yang demikian. Abu Muhammad Al-Maqdisi mengatakan ada 5 jalan bagi orang-orang dalam mentakwilkan dan membicarakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu jalan pertama, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abdul Bar adalah bahwa sesungguhnya tidak boleh mengambil hujjah dengannya karena beza rupanya. Hadis-hadis dari Anas bin Malik ini berbeza rupanya, perumpamaannya dan nafasnya serta berubah maknanya. Oleh karena itu tidak ada hujjah pada sesuatu dari Anas bin Malik menurut Ibnu Abdul Bar. Karena sungguhnya dalam satu riwayat Anas radhiyallahu anhu mengatakan kanu yaftatihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Dalam satu riwayat yang lain beliau mengatakan kanu la yazharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat yang lain beliau mengatakan kanu la yaqra'unaha. Dalam satu riwayat yang lain beliau mengatakan asma'hum yaqra'unaha. Kesimpulan dari jalan ini adalah bahwa sesungguhnya kami berhukum dengan riwayat yang berlawanan. Kami tidak menjadikan sebahagiannya lebih utama dari sebagian yang lain, maka telah gugur untuk menghimpunnya. Sesuatu yang telah dilakukan orang dalam menolak hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah apa yang telah dinukil oleh Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan dari Ahmad bin Hanbal. Sesungguhnya dia menolak hadis Rafi' bin Khadij karena perumpamaan dan rupa hadisnya. Beliau mengatakan
Hadis tersebut banyak rupanya. Jalan kedua, bahwa kami menguatkan sebahagian lafaz hadis riwayat Anas bin Malik yang berbeza ini atas lafaz yang lainnya. Kami menolak hadis yang berbeza terhadapnya. Kami tidak mendapati yang menguatkan kecuali untuk riwayat yang atas lafaz hadis Aisyah radhiyallahu anha, annahum kanu yaftatihuna bilhamdulillah ay bisurah. Maksudnya sesungguhnya mereka memulai dengan alhamdulillah. Yang dimaksud alhamdulillah di sini adalah nama surat Al-Fatihah. Jadi mereka memulai sholat dengan surat Al-Fatihah. Ini adalah jalan Imam Asy-Syafi'i dan orang-orang yang mengikutinya, karena sesungguhnya kebanyakan perawi meriwayatkan atas lafaz ini, dan karena perkataan Anas dalam riwayat Ad-Daruqutni bi ummil Quran, maka seolah-olah Anas lupa mengeluarkan perkataan ini untuk menjadikan dalil dengannya atas orang-orang yang membolehkan bacaan selain Al-Fatihah atau memulai dengan selain Al-Fatihah. Kemudian terbahagilah perawi hadis Anas menjadi beberapa bahagian. Sebagian dari mereka perawi orang yang menyampaikan hadisnya dengan lafaz Anas bin Malik, dan benarlah mereka. Sebagian dari mereka orang yang memahami dari Anas membuang basmalah, dan mereka menyampaikan dari Anas dengan perkataan kanu la yaqrauna atau falam asma'hum yaqraunal basmalah. Dan sebagian dari mereka perawi orang yang memahami tidak memperdengarkan bacaan basmalah, dan menyampaikan dari Anas bin Malik riwayat hadis bi ummil Quran, menjelaskan makna yang lain. Telah dijelaskan sebelumnya hadis-hadis yang nyata dengan bacaan basmalah dengan terdengar dari Anas bin Malik dan selainnya. Hadis-hadis tersebut tidak membawa kepada pentakwilan. Sedangkan hadis ini memungkinkan untuk mentakwilkannya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan hadis ini memungkinkan untuk mentakwilkannya dengan apa yang telah disebutkan. Lalu ditakwilkan dan dihimpunlah antara riwayat-riwayat dan lafaz-lafaz hadis yang ada. Jalan ketiga, bahwa dikatakan tidak ada di dalam riwayat-riwayat ini sesuatu yang menafikan hadis-hadis bacaan basmalah dengan terdengar yang sahih yang telah dijelaskan pada bahagian terdahulu. Adapun riwayat yang disepakati atasnya adalah riwayat bacaan basmalah dengan terdengar. Adapun perkataan Anas bin Malik la yazharun, mereka tidak memperdengarkan bacaan basmalah, maka perkara yang dimaksud adalah menafikan bacaan terdengar yang bersangatan yang Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya dengan firman-Nya dalam surat ke-17 surat Al-Isra ayat 110, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabatagi baina dzalika sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu meninggikan suaramu dalam solat kamu, dan jangan pula kamu merendahkan atau menyembunyikan suaramu dalam solat kamu, dan hendaklah ada suara kamu di antara kedua-dua keadaan tersebut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menafikan bacaan terdengar yang bersangatan, bukan bacaan terdengar yang biasa, dengan dalil bahwa sesungguhnya beliau meriwayatkan bacaan terdengar dalam hadis yang lain. Adapun riwayat orang yang meriwayatkan yusiruna, mereka tidak memperdengarkan bacaan basmalah, maka beliau tidak bermaksud hakikat tidak memperdengarkan. Dan ini adalah pendapat Abu Bakar bin Khuzaimah, bahwasanya beliau bermaksud dengan perkataan Anas bin Malik tersebut adalah bersifat sederhana dengan menisbatkan kepada bacaan terdengar yang dilarang. Beliau memilih perkataan di atas melampaui dalam menafikan bacaan terdengar yang bersangatan yang dilarang. Dan ini makna dari dan ini makna dari apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Sungguhnya beliau mengatakan, Al-jahru bi bismillahirrahmanirrahim qiraatul a'rab. Maksudnya bacaan dengan terdengar Bismillahirrahmanirrahim dengan bersangatan adalah bacaan orang Arab pedalaman. Ibnu Abbas bermaksud dengan bacaan tersebut di sini adalah Ibnu Abbas bermaksud dengan bacaan terdengar di sini adalah bacaan terdengar yang bersangatan karena kurang adab dan kasarnya orang Arab pedalaman. Sungguhnya Ibnu Abbas ada termasuk orang yang memperdengarkan bacaan basmalah sebagaimana telah dihuraikan terdahulu. Jalan keempat, Ibnu Khuzaimah telah mentarjih riwayat tersebut, yaitu menolak semua riwayat kepada makna sesungguhnya mereka tidak memperdengar bacaan basmalah, bukan meninggalkan basmalah. Sungguh telah tetap bacaan basmalah dengan terdengar dengan hadis-hadis yang terdahulu dari Anas bin Malik, dan seolah-olah Anas bin Malik lupa menyampaikan penolakan atas orang-orang yang mengingkari bacaan basmalah dengan terdengar dan mereka tidak memperdengarkan bacaan basmalah. Lalu beliau mengatakan, Ana sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi fara'aituhum yusiruna biha. Maksudnya, aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya, lalu aku melihat mereka tidak memperdengarkan bacaan basmalah. Perkara yang demikian ini terjadi dari mereka sekali atau beberapa kali untuk menjelaskan bolehnya, untuk menunjukkan bolehnya, dan tidak bermaksud terus-menerus. Dengan dalil hadis yang telah tetap dari Anas bin Malik, bacaan basmalah dengan terdengar sama ada perbuatan maupun riwayat sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Hadis-hadis Anas menunjukkan atas bolehnya dan terjadinya dua perkara dari Nabi SAW, yaitu membaca basmalah dengan terdengar dan membaca basmalah dengan tidak terdengar. Abu Hatim bin Hibban mengatakan, perkara ini di sisiku adalah termasuk perbezaan yang boleh, dan membaca basmalah dengan terdengar adalah lebih aku sukai. Dengan pendapat ini, perkataan orang yang meriwayatkan lam yakra, orang yang tidak membaca basmalah, menjadi lam yajhar, orang yang tidak memperdengarkan bacaan basmalah. Dan perkataan walam asma'hum yakrauna, aku tidak mendengar mereka membaca basmalah, menjadi walam asma'hum yajharuna, aku tidak mendengar mereka memperdengarkan bacaan basmalah. Jalan kelima, bahwa dikatakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengucapkan dengan setiap lafaz yang diriwayatkan pada majelis yang berbeza dengan kadar keperluan dalam mengambil dalil dan memberi penjelasan. Imam Nawawi mengatakan, jika dikatakan apakah hadis Anas akan dibawa kepada akhir dari dua perkara dari Nabi SAW, yaitu meninggalkan bacaan basmalah dengan terdengar, dengan dalil sesungguhnya telah dihikayatkan meninggalkan bacaan dengan terdengar dari khalifah selepas Nabi SAW. Pendapat kami, kata Imam Nawawi, pendapat kami mazhab Syafi'i adalah dilarang perkara yang demikian. Sesungguhnya bacaan basmalah dengan terdengar telah diriwayatkan dari Anas bin Malik dari perbuatannya sebagaimana telah dijelaskan dari hadis Al-Mu'tamir dari bapaknya dari Anas, dan Anas tidak memilih untuk dirinya kecuali apa-apa yang ada dari akhir dua perkara. Imam Nawawi mengatakan, sungguh hadis Anas ini telah cacat dengan 8 cara yang telah dijelaskan oleh Abu Muhammad dengan terperinci. Beliau mengatakan yang ke-8 adalah Anna Aba Salamah Sa'id bin Zaid qala sa'altu Anasan akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu bilhamdulillahi rabbil alamin au bi bismillahirrahmanirrahim faqala innaka la tas'aluni an syai'in ma akhfadhu wa ma sa'alani anhu ahadun qablak. Maksudnya, sesungguhnya Abu Salamah Sa'id bin Zaid mengatakan, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah ada Rasulullah SAW membuka sholat
dengan Alhamdulillahirrabbilalamin atau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau menjawab, sesungguhnya kamu benar-benar telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang aku tidak menghafalnya, dan tidak ada yang bertanya kepadaku seorang pun mengenai perkara itu sebelum kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dalam musnadnya, Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya, dan Ad-Darqutni dalam sunannya, dan beliau mengatakan isnad hadis ini adalah sahih, dan ini adalah dalil atas diamnya Anas radhiyallahu anhu, dan tidak ada keputusan yang dibuat Anas dengan satu dari dua perkara. Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik keputusan dengan setiap satu dari dua perkara. Oleh karena itu hadis-hadis Anas menimbulkan kontroversi atau perdebatan, dan semuanya sahih. Apabila dinilai mana hadis yang lebih kuat, maka hadis yang lebih kuat adalah hadis yang memperdengarkan bacaan basmalah. Perkara ini dikarenakan hadisnya lebih banyak dan sesungguhnya hadisnya lebih tetap. Oleh karena itu ia didahulukan atas hadis yang menafikan bacaan basmalah dengan terdengar. Adapun jawaban untuk hadis Ibnu Abdillah bin Mughaffil, Imam Nawawi mengatakan kalangan kami ulama Syafi'i dan para penghafal hadis mengatakan hadis Mughaffil adalah dhaif, karena sesungguhnya Ibnu Abdillah bin Mughaffil tidak dikenal. Ibnu Khuzaimah mengatakan hadis ini tidak sahih dari sisi penukilan, karena Ibnu Abdillah tidak dikenal. Ibnu Adil Bar mengatakan Ibnu Abdillah bin Mughaffil tidak dikenal dan hujjah tidak berlaku dengannya. Al-Khatib Abu Bakar dan selainnya mengatakan hadis ini adalah dhaif, karena sesungguhnya Ibnu Abdillah bin Mughaffil tidak dikenal. Tidak tertolak atas para penghafal hadis ini perkataan At-Tirmidzi bahwa hadis ini adalah hasan, karena sesungguhnya Ibnu Abdillah bin Mughaffil tidak dikenal. Jika beliau sahih, maka wajib mentakwilnya karena menghimpun dalil-dalil yang ada. Para penghafal hadis menyebut takwilnya dengan dua jalan. Jalan yang pertama adalah Abu Al-Fath Ar-Razi mengatakan dalam kitabnya tentang basmalah, sesungguhnya perkara yang demikian di dalam sholat yang bacanya tidak terdengar, bukan dalam sholat yang bacanya terdengar. Sesungguhnya sebagian orang meninggikan bacanya dengan basmalah dan selain basmalah, sehingga orang yang di sekelilingnya mendengar. Bapaknya melarang tentang bacaan terdengar, dan beliau mengatakan ini sesuatu perkara yang baharu. Perkara yang merupakan kias adalah sesungguhnya basmalah ada baginya hukum ayat selainnya dari Al-Quran di dalam bacaan terdengar dan tidak terdengar. Jalan yang kedua adalah jawaban Abu Bakar Al-Khatib. Beliau mengatakan Ibnu Abdillah adalah tidak dikenal. Kalau hadisnya sahih, tidak akan memberi kesan kepada hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang bacaan basmalah dengan terdengar. Perkara ini dikarenakan Abdullah bin Mughaffil termasuk sahabat Rasulullah SAW yang paling baharu, sedangkan Abu Hurairah merupakan sahabat Rasulullah SAW yang pertama dan utama. Telah diriwayatkan hadis sahih dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Yalini minkum ulul akhlam wan nuha, thumma alladhina yalunahum." Hadis Muslim nomor 432. Maksudnya, biarkan orang-orang yang tenang dan bijaksana dari kamu sekalian berada dekat dengan aku, kata Rasulullah. Kemudian orang-orang yang lain berada di sebelah mereka. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW pada waktu sholat, dan Abdullah bin Mughaffil adalah jauh karena umurnya masih muda. Perkara yang dimaklumi adalah bahwa sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran dalam sholat meninggikan suaranya dan memperdengarkan bacaannya di tengah-tengah waktu sholat lebih banyak daripada di awal sholat. Abdullah tidak menghafal bacaan basmalah dengan terdengar karena sesungguhnya dia jauh dan basmalah adalah awal bacaan sholat. Abu Hurairah menghafalnya karena dekat dengan Rasulullah SAW, mendengar bacaan baginda, bagus hafalannya dan bersungguh-sungguh. Adapun hadis Ibnu Mas'ud
Imam Manawi mengatakan jawabannya adalah sesungguhnya hadis secara dhaif, karena sesungguhnya ia dari riwayat Muhammad bin Jabir al-Yamami, dari Hamad, dari Ibrahim, dari Ibnu Mas'ud. Muhammad bin Jabir adalah dhaif dengan kesepakatan para penghafal hadis, dan di dalamnya ada dhaif yang lain, yaitu sesungguhnya Ibrahim an-Nakhai tidak berjumpa dengan Ibnu Mas'ud dengan kesepakatan penghafal hadis. Oleh karena itu hadis ini adalah terputus dhaif. Apabila tetap dhaifnya hadis ini dari dua jalan tersebut, maka tidak ada di dalamnya hujjah. Jika ia dhaif, maka hadis-hadis sahih yang terdahulu yang menjelaskan bacaan basmalah dengan terdengar didahulukan karena sahihnya dan banyaknya hadis. Karena sesungguhnya hadis-hadis tersebut menetapkan bacaan basmalah dengan terdengar, dan hadis Mu'asud menafikan, maka hadis yang menetapkan didahulukan daripada hadis yang menafikan. Adapun perkataan Sa'id bin Jabir bahwa sesungguhnya bacaan basmalah dengan terdengar dimansuh, Imam An-Nawawi mengatakan tidak ada hujjah di dalamnya, dan jika ada sungguh telah diriwayatkan darinya yang bersambung dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, wa anzalallah wala tajhar bi sholatik fayasmaul musyrikuna fayahzauna wala tukhafid biha an hasabika fala tusmiuhum wabatagi baina dzalika sabila. Wa fi riwayatin fa khafadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, lalu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat 110 surat ke-17 ayat surat Al-Isra, dan janganlah kamu memperdengarkan bacaan dengan salat kamu, lalu orang-orang musyrik akan mendengar dan mereka akan mengolok-olok. Dan jangan kamu tidak memperdengarkan bacaan dengan salat kamu kepada sahabat-sahabat kamu, lalu kamu tidak memperdengarkannya terhadap mereka, dan hendaklah ambil jalan di antara memperdengarkan dan tidak memperdengarkan bacaan. Dalam satu riwayat, maka Nabi SAW merendahkan suara dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baihaqi mengatakan, baginda merendahkan suara dengan basmalah bermakna tidak memperdengarkan bacaan yang bersangatan yang akan sampai orang-orang musyrik mendengarnya. Baginda memperdengarkan bacaan basmalah dengan bacaan yang sahabat-sahabat beliau mendengarnya. Abu Muhammad mengatakan perkara ini adalah yang betul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana melarang baginda memperdengarkan bacaan salatnya, juga melarang tidak memperdengarkannya. Dan tidak ada perintah kecuali mengambil jalan tengah di antara kedua-duanya. Tidak ada hukum ini dikhususkan dengan basmalah. Bahkan setiap bacaan Al-Quran yang ada di dalam hukum tersebut sama hukumnya. An-Nawawi mengatakan, adapun hadis yang dihikayatkan dari Ad-Daruqutni maka tidak sahih darinya, karena sesungguhnya Ad-Daruqutni telah mensahihkan dalam sunannya kebanyakan dari hadis-hadis yang memperdengarkan bacaan basmalah sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Kitab As-Sunan dikarang oleh Ad-Daruqutni setelah kitab Al-Jahru, bacaan basmalah dengan terdengar. Sungguh telah diambil hukum bacaan dengan terdengar dari dua hadis sahih, yaitu dari hadis Anas dan hadis Abu Hurairah. Adapun perkataan orang-orang bahwa sebagian tabi'in mengatakan bahwa bacaan basmalah dengan terdengar adalah bid'ah, Imam Manawi mengatakan tidak ada hujjah di dalamnya, karena perkara tersebut memberitahukan tentang iktikad dan madhab mereka. Sebagaimana Abu Hanifah mengatakan bahwa al-aqiqah adalah bid'ah, dan salat al-istisqa adalah bid'ah. Kedua-dua perkara tersebut adalah perbuatan sunnat di kalangan jumhur ulama, karena hadis-hadis yang sahih tentang kedua-duanya. Satu mazhab dari ulama tidak ada menjadi hujjah atas mujtahid atau mazhab yang lain. Lalu bagaimana ada hujjah atas kebanyakan orang yang disertai menyalahi hadis-hadis sahih yang telah dihuraikan terdahulu? Adapun kias mereka atas ta'awudz, maka Imam An-Nawawi mengatakan jawabannya adalah bahwa sesungguhnya basmalah termasuk Al-Fatihah dan dituliskan di dalam mushaf Al-Quran, berbeda dengan ta'awudz tidak tertulis dalam Al-Quran. Adapun perkataan mereka kalau ada bacaan basmalah dengan terdengar adalah tetap, maka dinukil secara mutawatir
Jawabannya adalah tidak demikian secara lazimnya, karena sesungguhnya mutawatir bukan syarat bagi setiap hukum. Wallahu a'lam. Tuan-puan, Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.